Begitu orang-orang kuat dengan aura aneh ini mendekati tepi wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran, mereka merasakan aura sungai kehancuran yang mengerikan melonjak di wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran. Apakah ini sungai kehancuran milik Dewa Kehancuran? Mengapa sungai kehancurannya tiba-tiba aktif? Swiss. Pemimpin itu berhenti dan wajahnya tidak yakin, menunjukkan keraguan. Jika bukan karena fakta bahwa sungai kehancuran jelas tidak ditujukan padanya, dia hampir akan berpikir bahwa Dewa Kehancuran mengenalinya dan akan menyerangnya. Paman Qin, apa itu sungai kehancuran? Di sampingnya, seorang anak berusia 4 atau 5 tahun mengedipkan matanya, sangat pintar dan imut. Kelompok orang ini adalah Qin Chen dan kelompoknya yang baru saja tiba di jurang belum lama ini dan telah bergegas ke wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran. Sungai kehancuran adalah kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh Dewa Kehancuran. Itu adalah sungai asal yang mengerikan yang dipadatkan oleh Dewa Kehancuran saat dia memasuki Dao. Itu mirip dengan Laut Dosa Ratu Bulan Kegelapan di dunia bawah. Umumnya, itu hanya akan diaktifkan saat situasi besar terjadi, dan itu tidak akan mudah diaktifkan. Wajah Qin Chen serius. Dewa Kehancuran adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dewa berdimensi tinggi, salah satu dewa utama di jurang. Orang sekuat itu dapat menghancurkan dunia dengan kekuatan mengangkat tangannya. Kecuali untuk pertempuran antara orang-orang kuat dengan level yang sama, dalam keadaan normal, tidak perlu mengaktifkan sungai kehancuran. Tapi sekarang, sungai kehancurannya benar-benar diaktifkan. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Mungkinkah dia menemukan napasku dan bersiap untuk menargetkanku? Qin Chen tidak bisa menahan pikiran seperti itu di benaknya. Jika demikian, maka dia akan memasuki wilayah Dewa Kehancuran sekarang. Bukankah itu seperti berjalan ke dalam perangkap? Seharusnya tidak seserius itu. Aku sangat berhati-hati, bagaimana mungkin Dewa Penghancur bisa merasakannya? Mungkinkah karena ayah mertuaku yang murahan? Namun, Qin Chen menggelengkan kepalanya lagi. Ini terlalu tidak masuk akal. Kemungkinan besar itu ditujukan kepada Dewa Neraka. Namun, ketika aku berada di dunia bawah, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Dewa Neraka dan Ratu Neraka Bulan telah meninggalkan wilayah Dewa Penghancur dan memasuki kedalaman jurang. Mereka seharusnya tidak tinggal di sini. Qin Chen bingung. Dia menatap Fang Muring dan yang lainnya di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalian, berhati-hatilah dan waspada. Aku akan mengamati." Setelah suara itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan mata penciptaannya. Bas. Cahaya pupil yang tak terlihat diam-diam menyebar langsung ke wilayah Dewa Penghancur. Dia terkejut ketika melihatnya. Itu adalah. Dia melihat bahwa di kedalaman wilayah kekuasaan Dewa Kehancuran, di tempat yang istimewa, sungai panjang kehancuran sedang mengalir deras, berubah menjadi tangan besar yang menakutkan, menembus kekosongan berdimensi tinggi, dan langsung menamparkan dunia tak berujung di bawahnya. Dan di bawahnya, tampak ada kekuatan yang mengalir deras, juga memancarkan kekuatan berdimensi tinggi yang samar-samar. Kekuatan berdimensi tinggi itu mengalir deras, membuat Qin Chen merasa asing, tetapi untuk beberapa alasan, saat dia melihat kekuatan berdimensi tinggi itu, Qin Chen merasakan keakraban yang samar-samar, seolah-olah kekuatan ini memiliki semacam hubungan yang ditakdirkan dengan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Qin Chen tidak berani melihat lebih jauh, karena takut diperhatikan oleh Dewa Kehancuran, dan bahkan menarik kembali pandangannya, wajahnya penuh keraguan. Dia yakin bahwa kekuatan berdimensi tinggi yang menjadi sasaran Dewa Kehancuran bukanlah kekuatan berdimensi tinggi dari Dewa Dunia Bawah, atau kekuatan berdimensi tinggi dari Ratu Bulan Dunia Bawah. Itu sangat asing, tetapi jika bukan karena kekuatan dimensi tinggi dari kedua orang ini,
orang kuat dimensi tinggi mana lagi di jurang ini yang bisa membuatnya merasa familiar. Molly. Pikiran Qin Chen bergerak, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Ketika Molly memasuki jurang, tubuh ilahinya hancur total, dan hanya satu jiwa yang masuk, dan kultivasinya hanya seperti puncak kaisar dewa jangka menengah. Dalam waktu sesingkat itu, dia seharusnya masih memperbaiki dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memasuki alam dimensi tinggi dalam satu gerakan. Selain itu, Molly memasuki jurang melalui lorong yang dibuat oleh guru spiritual. Bahkan jika karakter Molly akan meninggalkan tempat di mana guru spiritual berada saat pertama kali memasuki jurang, dia tidak akan begitu sial untuk bertarung dengan guru penghancur secara langsung, bukan? Meskipun dia curiga, Qin Chen masih menoleh untuk melihat Mo Nianli dan berkata dengan suara yang dalam, "Nianli, rasakan arah itu untuk melihat apakah ada napas darah ayahmu, tetapi ingatlah untuk berhati-hati agar tidak dirasakan oleh kekuatan guru penghancur." Paman Qin, apakah maksudmu ayahku menjadi incaran master penghancur? Mo Nianli ketakutan dan buru-buru menutup matanya, dan segera dengan hati-hati merasakan lokasi wilayah master logika. Bas. Kekuatan tak kasat mata menyebar diam-diam, mencoba melakukan semacam induksi dengan kekuatan di sana. Di jantung pusaran dunia yang memakan. Molly menatap master penghancur yang menamparkan dengan tangannya yang besar dengan kaget dan marah. Tiba-tiba, dia terkejut dan merasa seolah-olah ada kekuatan yang menguncinya dalam kegelapan. Master penghancur ini memiliki metode yang sangat kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan magis yang secara langsung menargetkan garis keturunanku. Molly terkejut. Jika penguasa kehancuran ini mengunci garis keturunannya, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari penguasa kehancuran. Sialan, tidak, aku tidak bisa tinggal di sini, aku harus pergi secepat mungkin. Aku akan melawanmu. Meledak. Molly sangat marah dan tidak bisa lagi ragu. Sambil menahan esensi garis keturunannya dan menggunakan Devouring World Vortex untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar, dia tiba-tiba memotong salah satu lengannya di tempat dan tiba-tiba meledak di Devouring World Vortex. Ledakan. Darah dan kekuatan garis keturunan yang mengerikan melonjak dan langsung bergabung ke dalam Devouring World Vortex, langsung mendesak kekuatan Devouring World Vortex hingga ekstrim. Berdengung. Devouring World Vortex meledak dengan napas yang mengejutkan. Di lubang hitam bulan sabit, napas dimensi tinggi yang mengerikan melonjak, dan pada saat yang sama, itu memblokir garis keturunan Molly lebih dalam. Molly tidak tahu seberapa istimewa darahnya, tetapi dia secara tidak sadar mengerti bahwa dia tidak boleh membiarkan Dao Lord of the Abyss mengetahuinya. Kecuali dia memasuki alam dimensi tinggi, dia tidak dapat memprediksi masalah seperti apa yang akan dia hadapi begitu Lord of the Abyss mengetahui tentang darahnya. Pegang untukku. Molly meraung liar, dan sumber berat tubuhnya gelisah, membentuk kekuatan darah tak berujung yang bergabung ke dalam Devouring World Vortex. Dengan berkat darah seperti itu, kekuatan darahnya tidak hanya tidak bocor sedikit pun, tetapi bahkan lebih terlindungi dengan kuat di bawah penguatan Devouring World Vortex. Saat berikutnya, Molly mendesak serangan dimensi tinggi yang dibentuk oleh Devouring World Vortex, dan akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan dimensi tinggi yang besar dari Destroying Dao Lord. Ledakan. Tangan besar Destroying Dao Lord adalah kekuatan yang tak terbayangkan, dan tidak ada Master Domain yang bisa menandinginya sama sekali. Kekuatan dimensi tinggi yang tidak bisa dihancurkan dan luas yang dikembangkan oleh Molly, ketika tekanan telapak tangan turun, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap, dan hancur lapis demi lapis. Itu seperti gunung suci kuno yang luas menghancurkan batu besar. Teksturnya sama, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Retak, retak, retak.
Aura dimensi tinggi yang terpancar dari Devouring World Vortex langsung hancur oleh kekuatan telapak tangan, dan berubah menjadi aura dimensi tinggi yang menembus ke dalam Devouring World Vortex. Pada saat yang sama, tekanan yang mengerikan juga mengikuti Devouring World Vortex dan dengan ganas menekan tubuh Molly. Gelombang kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menembus ke dalam tubuh Dewa Molly. Dengan sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Dewa Molly, dan aura pelindungnya hancur di tempat. Sungguh kekuatan penghancur yang kuat, kekuatan pembunuh yang terkandung dalam kekuatan ini. Bahkan lebih kuat dari spiritual Dao Master. Molly menghirup udara dingin. Dia juga orang yang pernah bertarung dengan spiritual Dao Master secara pribadi, tetapi serangan spiritual Dao Master mengandung sumber asal yang tak terbatas, agung dan luas. Meskipun kuat, dia masih bisa menahannya. Tetapi kekuatan Destroying Dao Master mengandung kekuatan penghancur yang mencengangkan, yang bahkan lebih kuat dari serangan itu. Dalam hal mematikan dan kekuatan penghancur, itu lebih dalam dari spiritual Dao Master. Yang terpenting adalah, Devouring World Vortex sendiri adalah harta karun berdimensi tinggi milik Lord of Destruction. Meskipun dia telah kehilangan kendali atas Devouring World Vortex, Lord of Destruction memahaminya jauh lebih dari Lord of the Abyss lainnya, jadi dia tahu cara menyerang untuk memaksimalkan kerusakan pada iblis di dalamnya. Ledakan. Di dalam tubuh iblis, sel-sel struktur jurang runtuh satu demi satu. Tubuh yang awalnya kuat dan bertenaga, dan baru saja diperbaiki, memiliki pikiran jurang yang tak terhitung jumlahnya, dan sekuat penguasa langit dan bumi, sekarang dihancurkan oleh 1/10 dari kekuatan penghancur ini dalam sekejap. Ini adalah kekuatan yang dihadapi Devouring World Vortex. Jika berada di dunia luar, iblis tidak dapat membayangkan kengerian serangan ini. Lord of Destruction memobilisasi Long River of Destruction dengan kekuatan aslinya. Meskipun bukan tubuh asli yang turun, serangan yang dimobilisasi oleh kekuatan Long River of Destruction sebenarnya lebih kuat dari serangan kekuatan penuh dari tubuh asli. Iblis itu mendidih dengan semangat juang, dan seluruh tubuhnya terdorong, dan matanya merah. Dia meraung, melepaskan semua potensinya, tidak peduli seberapa keras Dao Lord mencoba, dia tidak dapat menghancurkan keinginanku yang tak terkalahkan. Akulah penguasa jurang ini, orang yang benar-benar mengendalikan jurang. Jika aku dikalahkan oleh kekuatan sungai panjang Dao Destruction yang digerakkan oleh keinginan Dao Lord kecil ini, bagaimana aku bisa mengendalikan jurang, bangkit di jurang, dan bersaing dengan King Demon, lalu menekannya? Aku ingin membalikkan Dao Lord dan menarik dewa-dewa yang abadi dari tahta abadi, karena hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa jurang yang sebenarnya. Berdengung. Darah jurang diaktifkan, dan aura Molly tiba-tiba menjadi dalam, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa di jurang. Dia ingin menahan serangan dari Dao Lord Destruction ini untuk membuktikan bahwa dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan di jurang. Dao Lord Destruction menekan zaman kuno dengan satu telapak tangan, menyapu seluruh alam semesta, dan secara langsung menghancurkan aura dimensi tinggi yang berasal dari Devouring World Vortex Heart milik Molly, menembus pertahanan permukaan Devouring World Vortex Heart, dan bahkan menghancurkan 1/10 dari struktur tubuh Dewa Molly dalam sekejap. Kekuatan telapak tangan ini jauh melampaui harapan Molly. Itu berisi kekuatan pembunuh teratas dan menghancurkan zaman kuno. Ini adalah kekuatan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi sejati, bukan avatar dari Master Dao Spiritual, atau mata abadi leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Dibandingkan dengan Kaisar Dewa Dimensi Tinggi dari Laut Semesta, kekuatan destruktif dan polusi yang terkandung dalam serangan Master Dao jauh lebih mengerikan. Tidak heran Laut Semesta selalu dirugikan dalam pertempuran dengan Abyss.
Namun, ini adalah kesempatan besar bagi Molly. Seorang Master Dao sejati mencoba membunuhnya dengan seluruh kekuatannya, yang merupakan ujian baginya.